Oke, jadi kisah itu bermula dari satu keluarga yang cuma terdiri dari seorang ibu dan 2 orang anaknya. Anak perempuannya bernama Putri dan anak keduanya laki-laki bernama Aji. Nah, keluarga ini cuma tinggal bertiga aja, Wak, karena ayah mereka udah lama meninggal dunia. Nah, sejak ditinggal ayah, keluarga ini hidup dalam kesusahan. Ibunya nih harus banting tulang nyari nafkah sendirian, sementara Putri yang kala itu masih remaja terpaksa menjadi ibu pengganti untuk adiknya di rumah. Setiap hari dia ini harus ngurusin Aji, bahkan tiap mau main pun Putri harus bawa Aji, Wak, karena nggak ada yang bisa ngejagain si Aji di rumah gitu. Pokoknya si Putri ini betul-betul ngerasa terkekang kali lah dan nggak punya waktu untuk mikirin masa depannya. Nah, di tengah situasi itu, pada suatu hari Putri ini kepikiran untuk ikut kursus pelayaran, Wak, di desa. Dia ngebatin, siapa tahu kalau lulus kursus aku bisa dapat kerja nih buat bantuin ibu gitu kan. Cuman setiap kali Putri ini ngomong keinginan itu ke ibunya marah lah, udahlah nggak usah aneh kamu. Ibu nggak punya uang, lagian masa kamu tega sih ninggalin adik kamu sendirian di rumah gitu. Nah, penolakan itulah yang bikin Putri merasa frustasi, Wak. Dia ngerasa ruang geraknya terbatas, jadi nggak bisa kemana-mana gitu loh. Nah, kemarahan ini akhirnya Putri lampiaskan lah ke adiknya, ke Aji. Dimana setiap kali Aji ini berantakin rumah atau nyoret-nyoret tembok gitu ya, Putri ini pasti langsung marah besar. Kebiasaan ini berlangsung lumayan lama, Wak, sampai akhirnya Putri ini mulai sadar kalau dia harus berubah. Dia mikir, ya udahlah kalau ibuku nggak mau bayarin kursus, harus aku sendiri nih yang gerak gitu katanya. Nah, dari sinilah Putri pun akhirnya berinisiatif untuk mencari uang dengan caranya sendiri, Wak. Sejak saat itu Putri ini mulai jualan makanan dari warung Bu Sidah nih, tempat ibunya bekerja. Dan di sini Putri itu jadi reseller, Wak, yang ngambilin dagangan untuk dijual lagi ke teman-temannya di sekolah. Selain jualan di sekolah, Putri ini juga keliling dari desa ke desa untuk ngabisin dagangannya itu. Nah, hasil dari jualan itu Putri tabung untuk tadilah itu daftar kursus pelayaran. Dan selama ngejalanin masa berat itu, Wak, untungnya Putri ini juga nggak sendirian. Dia masih punya Kiki. Kiki ini siapa? Teman dekatnya. Dan dia juga punya Cecep, sepupu kandungnya. Mereka ini sering ngabisin waktu bareng dan saling mendukung satu sama lain. Jadi pelariannya si Putri dari capeknya hidup ya ke mereka berdua gitu loh. Tapi sayangnya kehangatan itu mulai berubah semenjak desa mereka ini dilanda kejadian-kejadian aneh yang membuat warga resah, Wak. Di sini udah mulai nih gangguannya. Akhir-akhir itu, suasana di desa Putri ini perlahan berubah. Secara tiba-tiba, Wak, banyak kali warga yang mengaku kehilangan uang dan juga perhiasan berharga mereka. Dan gak cuman barang aja, Wak, warga ini juga mulai ngalamin kejadian janggal. Ada yang bisnisnya mendadak bangkrut, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, dan ada juga yang meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Kejadian itu pasti bikin warga makin was-was. Ini kenapa desa kita kayak gini nih? Apa ada yang salah sama desa nih? Nah, di tengah kebingungan itu tiba-tiba datanglah ini kabar baru yang bikin warga makin gempar lagi, Wak. Konon katanya, beberapa wanita di desa Putri itu dikabarkan hilang. Awalnya warga masih positif thinking, mungkin mereka pada ngerantau ke kota nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kenyataannya, Wak, satu persatu wanita-wanita itu nggak pernah kembali lagi. Belum habis rasa cemas itu ya, muncul lagi kabar baru yang nggak kalah bikin gempar lagi, di mana beberapa warga ditemukan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sejak adanya kejadian aneh itu, suasana desa berubah total nih. Ya, jadi setelah matahari tenggelam, semua udah langsung kunci pintu masing-masing, Wak. Malam di sana pun makin jadi sepi lagi, makin mencekam lagi, dan dari sinilah gangguan mistis tiba-tiba mulai bermunculan. Awalnya kan orang-orang hilang aja kan. Di sini gangguan mistisnya makin terlihat. Kata beberapa warga nih, Wak, yang mereka sering ngalamin kejadian aneh. Ada yang dengar suara ketawa perempuan melengking kali, ada yang lihat bayangan putih, ada juga yang ngelihat sosok kecil ngumpet di balik pohon kayak lagi ngintip diam-diam kayak gitu. Ada kayak gitu. Nah, rentetan kejadian inilah yang bikin warga teringat sama momen beberapa tahun lalu. Ketika salah satu warga yang bernama Pak Karsono, pemilik pabrik di desa itu, waktu dia masih hidup, warga juga sering ngalamin barang hilang, Wak. Usaha mulai bangkrut dan ada juga kejadian beberapa warga yang dikabarkan menghilang waktu Pak Karsono ini masih hidup. Jadi bisa dibilang kejadian itu bukan yang pertama kalinya, Wak. Tapi sayangnya waktu itu nggak ada yang tahu pasti nih apa yang sebenarnya terjadi sama desa mereka. Tapi bisik-bisik warga bilang, Pak Karsono ini pelihara tuyul buat pesugihan. Dan katanya perempuan-perempuan yang hilang itu dijadikan ibu susu buat tuyul-tuyulnya, Wak. Sempat ada rumor kayak itu. Meski cuma desas-desus saja, Wak. Anehnya begitu Pak Karsono ini meninggal, semua keganjalan itu tiba-tiba berhenti. Cuman karena semua keanehan itu sekarang muncul lagi, warga jadi panik. Ini jangan-jangan ada yang pelihara tuyul lagi nih. Tapi siapa ya, kan Pak Karsono udah mati. Nah, di saat warga lagi heboh ngomongin berita itu, si Putri justru dapat kabar yang gak kalah mengejutkan, Wak. Pada suatu malam, ibunya Putri ini tiba-tiba gak pulang. Putri
Putri panik lah kan, ini mana mamaku nggak balik-balik. Dia berusaha nyari ibunya, nanya ke beberapa orang, Pak, Bu, lihat ibu saya nggak? Gitu. Tapi hampir semua dari mereka yang didatangi sama Putri ini ngasih jawaban yang kurang lebih sama. Tadi kami lihat ibumu jalan pulang, tapi kalau sampai sekarang belum nyampe rumah, cobalah kau tengok itu ke warungnya Bu Sidah. Siapa tahu dia masih di situ. Putri langsung lah nyarikan ke warung Bu Sidah, kan mama kerja di tempat Bu Sidah kan. Nanyalah ke warung itu, tetap nggak ada mama di sana, Wak. Karena khawatir, Putri segera melaporlah ke kepala desa, namanya Pak Kiman nih, nama si kepala desanya. Tapi begitu Putri bilang mamanya hilang, Pak Kiman jawab, ibumu tadi kesini memang, dia minta kerjaan, katanya baru di PHK sama Bu Sidah. Cuman karena saya nggak ada lowongan, ya udah saya saranin udah kamu ke kota aja. Barangkali mamamu ke kota. Putri langsung bilang, masa si ibu tega ninggalin kita, Pak? Kayak nggak mungkin lah. Ya siapa tahu. Nah, karena nggak berhasil nemuin mamanya, Putri pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Waktu dia udah nyampe di rumah, ada rasa ganjel yang nggak hilang-hilang di hatinya. Dia duduk di tepi ranjang sambil melamun. Sampai akhirnya pandangannya kelempar ke arah lemari. Putri langsung berdiri, dibukalah lemari itu. Rupanya di sana baju-baju ibu masih lengkap, Wak. Nggak ada satupun yang hilang. Berarti kalau ibu kabur nggak mungkin dia nggak bawa baju, ya kan? Cuman nggak lama setelah itu Putri ngelihat ada satu plastik besar di sudut lemari. Penasaran, Putri akhirnya ngebuka lah si plastik itu. Waktu dibuka, Wak, isinya segepok uang tunai. Astagfirullah. Kok banyak kali uang nih? Sejak kapan ibu punya uang sebanyak ini? Pun kalau ini uangnya ibu, terus ngapa ibu harus kerja ke kota? Iya, masuk akal. Nah, sadar ada yang nggak beres di sini, Putri pun akhirnya menceritakan semuanya ke Kiki sama ke Cecep, kawan sama sepupu dekatnya itu. Soal ibunya nggak pulang sampai soal penemuan segepok itu diceritain semua sama mereka berdua kan. Nah di situ Kiki sama si Cecep ini juga ikutan bingung. Jangan-jangan mamaku diculik nggak? Iya Put, jangan-jangan ibumu hilang kayak wanita-wanita lain di kampung ini ndak? Sembarangan kau. Siapa yang mau nyulik ibu aku? Nggak mungkin lah. Nah di tengah perdebatan itu tiba-tiba mereka dikejutkan sama suara Aji, Wak, adiknya Putri, yang lagi nyoret tembok pakai sebongkah arang, dicoret-coret tuh kan. Baru si Putri mau negur Aji, si Aji malah ngomong kayak gini, Kak, akhir-akhir ini ibu tuh sering ngigo loh, Kak. Dia sebut tempat ini pas lagi tidur. Dia tunjuklah ke arah yang dia gambar kan. Putri langsung lah nengok gambaran si Aji itu. Ternyata gambar itu adalah sebuah pabrik yang dipenuhi sama cerobong-cerobong tinggi dan dikelilingi sama pohon-pohon, Wak. Di situ Putri langsung ini kan pabrik almarhum Pak Karsono. Ngapain ibu nyebut-nyebut tempat ini? Pak Karsono yang kemarin mati itu, Wak. Nah, sadar ada nggak beres di sini, Putri langsung minta ditemenin sama Cecep dan Kiki buat nyusul ke pabrik itu. Pabrik itu masih ada, Wak. Tapi pas baru jalan, langit tiba-tiba gelap, angin mulai dingin dan hawanya terasa nggak enak. Gak lama, Cecep ngomong, Put, udahlah balik aja yuk Put. Keluar bis maghrib ke tempat kayak gini tuh, Pak Mali, katanya banyak hantu yang berkeliaran loh Put. Si Kiki nyeletuk, ya bagus lah, kita kan jadi nggak sendirian, ada makhluk yang nemenin kita. Kok nih ngomong apa lah, jangan ngomong sembarangan. Kalau betulan kita diganggu gimana? Kata si Cecep lagi. Nyengir si Kiki di situ, dia nggak peduli sama ketakutan si Cecep tuh. Dan justru karena sikap cueknya itu, mereka tetap lanjutlah masuk ke pabrik dan nggak sadar kalau langkah mereka makin dekat sama bahaya. Siapa sangka kekhawatirannya Cecep ternyata betul, Wak. Mereka bertiga malah kebawa ke dalam pusaran teror mistis yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah jalan lumayan jauh, mereka akhirnya sampailah di pabrik Pak Karsono yang udah kebengkalai ini kan. Nah pas masuk ke dalam, suasananya pengap, lembab, dan penuh dengan debu. Terus di salah satu ruangan mereka ada nemu tumpukan dokumen, ada peta juga dan beberapa foto lama, Wak. Nah pas lagi ngecek foto-foto itu, Putri ada nemu satu foto yang langsung bikin dia terperangah. Di situ di foto itu ada Pak Karsono lagi pose berdiri di samping seseorang yang dia kenal lumayan dekat. Tapi bukan itu aja. Di sana juga ada foto beberapa perempuan yang ekspresinya kayak lagi takut. Putri lalu ngeliat lagi foto itu satu persatu sampai akhirnya matanya berhenti di satu foto yang kayak nggak asing. Setelah dia